Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah salah satu sahabat guru besar kita hadir malam ini. Alhamdulillah, barokah karomah beliau semoga kita dapatkan di malam ini. Tentunya nasihat-nasihat beliau pun kita dengarkan di malam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang mulia Al-Habib Umar Al-Haddad dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus ahli baitun nabi yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus Syekh Saleh Al-Umari yang barusan tadi memberikan nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai, keluarga besar Al-Mahfurlah Kiai Uci Turtusi, mudah-mudahan keluarga beliau diberikan ketabahan, kesabaran, dan selalu istiqomah mengikuti saudara beliau, amin ya robbal. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan saksi kita kelak di akhirat, dan insya Allah perkumpulan ini menjadikan kesenangan para aulia alam salihin, dan insya Allah kita berkumpul dengan orang salihin, amin ya robbal. Hadatil kiram wal muhtaram, para jamaah semuanya, saya tidak banyak nasihat, cuman saya cerita saja, boleh ya Kiai ya? Karena tahaddus bi nikmah, saya bukan tidak sombong atau riak, tetapi saya merasa bangga dekat dengan beliau. Sampai terakhir beliau, saya duduk di depannya waktu itu sekitar jam 11:30. Beliau memandang saya lalu memanggil saya. Dia mengatakan, Habibi, kapan datang? Kapan datang? Cuman beliau dalam keadaan tidur sambil kadang matanya terbuka. Tapi tidak saya jawab, saya bilang, Abu ya sehat insyaallah, mudah-mudahan. Sudah berapa menit kemudian, yang selalu saya ingat pada malam hari ini, dan saya selalu teringat tatapan mata beliau, dia mengatakan sedikit saja, matanya menuju saya waktu itu, tidak di belakang saya, tidak ada orang. Dia mengatakan, kok tidak pergi-pergi? Kok tidak pergi-pergi? Saya merasa, apa saya yang diusir Abuya ini? Saya mundur. Ternyata yang dikatakan tidak pergi-pergi ini adalah para aulia Allah, para malaikat-malaikat Allah yang malam itu sengaja datang ke tempat Abu Yauji. Setelah itu dia tidak bicara lagi dengan saya, tidur. Dan saya rasakan sekarang luar biasa.
Beliau adalah menjadi seorang yang luar biasa sekali, keramat betul, dan saya yakin dia adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Dan kita yang dekat di sini atau murid-murid, mudah-mudahan aku murid beliau dunia wal akhirah, dan selalu kita mencintai beliau. Mundur ke belakang sebelum pengajian, karena pengajian ditutup lama setelah haul Tuan Syekh, dia ngajak saya ziarah. Mungkin ada berapa yang diikut juga di jamaah sini ziarah bersama Abu Yauji. Ada Abamu, waktu itu masih ingat saya. Ziarah kita ke Banten, ke Pantai Carita. Salah satu dia datangi gurunya Syekh Hussein bin Usman. Ya. Di situ dia berziarah. Saya heran, biasanya Abuya ini lama ya. Sebentar duduknya dia dapat isyarah. Seperti saya, patokan saya ketika waktu haul Tuan Syekh, dia sebentar dapat isyarah yang luar biasa. Tetapi waktu itu lama sekali, dan saya juga tidak punya feeling apa-apa, kosong saya. Cuman luar biasanya waktu itu, subhanallah, ketika kita berziarah baunya wangi dan semuanya bisa mencium bau tadi. Lalu dia berbisik kepada saya, Habib, beliau masih tidur. Oh ya, Abu ya. Saya pikir dia mau nunggu, tapi tidak, sebentar dia pergi, lalu mengajak saya melanjutkan perjalanan. Sebentar dari situ perjalanan ke Syekh Asnawi Caringin. Sampai di situ kami tidak berziarah ke kuburannya Syekh Asnawi Caringin, tetapi masuk ke dalam masjid. Karena beliau tiba mengikuti abahnya yang biasanya kalau ziarah ke Syekh Asnawi Caringin, dia duduk di masjid tadi, dan duduknya seperti di tempat Abu yang kemarin duduknya. Sampai di situ kita ngobrol, lalu dia terdiam, seakan-akan dapat isyarah, dan isyarahnya ini aneh. Lalu dia bilang, isyarah apa ini ya? Kok saya dengar ya Fatihatu, kata dia. Kalau nahu tidak ketemu ini. Apa ya Fatihatu ini? Ya sendiri bingung juga. Apa ya Habib ya? Ya Fatihatu. Saya kok dapat isyarah ya Fatihatu. Akhirnya ya sudah, ada yang jawab ini, kacau pokoknya. Tidak ada yang cocok. Bukan itu, kata Abu ya. Sudahlah. Akhirnya setelah selesai kami bubar. Saya merenung, ya Fatihatu itu adalah kalimat terakhir Abu ya, mengingatkan bahwa beliau akan mati dan kita harus kirim Fatihah kepada beliau. Kirim Fatihah, kirim doa kepada saya. Seakan-akan beliau tahu bahwa umurnya tidak lama lagi. Nah, dari situ saya tidak ketemu lagi sampai yang kemarin bertemu. Luar biasa, saya kenal beliau setahun, hadirin. Sebentar, tahun ini setahun persis. Tetapi batin saya sama beliau selalu rindu kepada beliau. Yang aneh yang saya alami dengan beliau ini, pernah ketika saya di Banten, di satu pantai begitu sama Habib Muhammad, Haji Agus ini bicara sama Abuya, ini Habib Umar kemana ya? Kata Abuya, mungkin di laut, katanya dia. Subhanallah, Haji Agus langsung telepon, Beb di mana? Oh, saya di laut. Subhanallah, Abuya tahu saya kalau di laut. Nyambung Abuya dengan saya. Itu yang saya rasakan, satu. Yang kedua, ketika saya di tempat saya di Depok sana, itu depan tempat saya ada kuburan namanya Mbah Bayun. Saya lagi ziarah di situ. Biasa saya duduk di situ, nggak banyak orang. Tetapi ada telepon dari Abuya,
melalui Habib Muhammad ini. Habib, ada satu orang dari Banten telepon. Saya pikir orang tadi telepon cuma pengen tahu kabar saya saja. Ternyata tidak. Yang muncul di kamera di HP Habib tadi Abuya Huci langsung. Dia tidak banyak ngomong, sambil dia ketawa, Habib sehat, kata dia. Sehat Abuya, saya ada di sana ya Habib ya. Saya jawab, iya ya Abuya. Saya di kuburan, dia tahu. Saya di sana kan Habib, iya Abuya. Abuya di sini. Ini kenangan yang luar biasa yang tidak bisa saya lupakan. Bukan saya sombong, banyak beliau kenal ulama-ulama besar. Bukan dari dalam negeri saja, luar negeri banyak. Tetapi saya merasa ada keistimewaan dengan hubungan dengan saya. Bukan, alhamdulillah saya tidak ada niat riya, tapi tahadus minimal saya senang sekali bisa berjumpa ulama seperti beliau. Karena jarang ulama seperti beliau yang luar biasa. Saya pandang beliau ini sangat sibuk hadirin. Tiap hari dia ngaji, datang undangan, tamu banyak. Masya Allah, saya kadang-kadang kalau ke rumah beliau ini, saya pamitan. Setengah jam saya pamit. Abuya, saya pulang. Jangan Habib, jangan pulang. Nanti 15 menit lagi. Sudah lebih 20 menit saya pamitan lagi. Jangan Habib, nanti 10 menit. Setiap hari ketemu saya begitu. Terakhir ketemu saya habis dari undangan jam 11 malam, saya tunggu beliau. Saya mau pulang waktu itu, jangan pulang Habib, tunggu saya, sebentar lagi saya datang. Saya tunggu. Waktu itu jam 11 malam beliau datang. Ngobrol kita di tempat sini ya. Duduk di sini. Biasanya saya di dalam situ. Duduk di sini, luar biasa sekali. Ngobrol ini guyonan, saya nggak pernah serius sama Buya, bergurau saja. Belum pernah saya itu ngomong serius sama Buya, nggak pernah. Bergurau saja. Saya ini suka maksiat Habib, saya ketawa. Luar biasa, Buya suka maksiat, apalagi saya, katanya. Biasanya begitu dia bilang. Kita ini Beb, kok orang percaya sama kita? Kita ini penipu. Sama Buya saya juga penipu. Saya bilang begitu. Setiap ketemu begitu. Ngobrol-ngobrol, saya pamit. Abuya saya pulang. Jangan, nanti setengah jam lagi. Ini yang terakhir ini saya ditundanya bukan 2-3 kali, sampai 6 kali. Terakhir saya, Abuya, ini sudah setengah 3 malam kan. Saya kasihan sama beliau karena beliau capek, karena besok pengajian. Beliau baru datang dari pengajian ya, dari undangan. Saya bilang, Abuya, saya permisi Abuya. Dia bilang, Habib, sebentar Kak, jangan pulang, karena di belakang Habib ini masih ada orang. Saya kaget, saya langsung terdiam, takut saya. Siapa Bu? Saya nggak berani tanya. Ya sudah, saya diam saja sampai beliau ngusir saya. Ya sudah Habib, sekarang boleh pulang, boleh pulang. Masya Allah, hadirin al-hadirat, ini luar biasa sekali. Saya lihat beliau sangat sibuk untuk umat. Sesuai dengan kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an. Dia mensifati wali-wali Allah ini, ulaika abdalun nabi ubrisu li fadli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairi ummati. Kata Sayyidina Habib Abdul Haddad, Allah ini menampakkan wali-walinya ya. Kadang Allah ini menampakkan manusia-manusia yang mulia karena berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini sebaik-baik umat karena berkahnya Rasul. Ibadun kiramun, mereka orang-orang yang kiram, makhluk yang mulia, manusia yang mulia. Asarullahu rabbahum wa asarahum wahtasahum bil wilayah. Dia dapat asar dari Allah karena apa? Beliau mengutamakan Allah daripada dunianya, mengutamakan dia ngaji daripada istirahatnya. Maka Allah memberikan khususiyah, yakni kewalian. Saya yakin dan percaya yang hadir ini
meyakini bahwa Abuya adalah wali min auliyaillah. Sangat sibuknya beliau. Jangan sampai, mohon maaf, kita duduk di tempat ini atau waktu beliau masih hidup tersirat hati yang tidak senang kepada beliau. Satu kalimat yang bagus dari Habib Abdul Haddad mengatakan bahwa apabila berbahaya sekali seorang murid atau jamaah yang membuat luka hati gurunya. Karena apa? Bagaimanapun meskipun dia panggil wali dari timur, dari barat, tidak akan bisa mengobati luka hati gurunya kecuali dia sudah ridho. Maka saya harapkan kepada hadirin, bersihkan hati kita. Kalau kita cinta kepada Abuya, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta karena Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah perwaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada mereka ini adalah wajib. Kenapa wajib? Sekelas Al-Qutub Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, mahabbatuhum dini, cinta saya kepada mereka orang-orang solihin ini adalah agamaku. Kita cinta kepada Abuya, kita beragama dengan Abuya. Wa fardi, dan kewajibanku. Wa sunnati, dan sunnahku. Wa urwatil wusga, dan menjadi tali hubungan antara aku dengan orang-orang kasihnya Allah. Bal afdalu ma indi, ini yang lebih baik daripada yang aku punya. Maksudnya beliau sudah ngarang kitab, ngarang macam-macam kutubul irsyad, tapi dia masih mencintai aulia Allah, masih sayang, masih kangen dengan cintanya kepada para kekasih-kekasih Allah, padahal beliau adalah kekasih Allah juga. Lah apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kalau sekarang susah cari wali Pak, gampang kalau cari wali kota, wali murid banyak. Ya. Jadi saya dengar tadi manakib yang dibacakan oleh Kiai luar biasa. Saya bilang sama Kiai Ento, kalau bisa dibukukan jadi manakib. Tapi supaya seru manakibnya, Haji Pendik dimasukkan juga. Ya. Haji Rusdi juga dimasukkan juga. Tapi jangan dimasukkan nyandungnya, jangan masuk ya. Luar biasa. Beliau ini kecintaannya Abuya juga. Berarti kita harus cinta sama mereka ini. Lah iya kan? Kalau kita cinta kepada beliau, cinta kepada keluarganya, kepada Abanto, semuanya, adik-adik beliau kita muliakan karena kita cinta kepada Abuya. Termasuk teman-teman dekatnya. Alhamdulillah malam ini teman-teman dekatnya juga, bukan saya saja. Beliau berdua dan semua jamaah juga ada, tapi yang dua ini luar biasa. Maka Masya Allah. Nah, Haji Agus termasuk juga ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti diatur, dibukukan, jadikan manakib, dan kita insya Allah baca manakib semuanya, bisa tahu mengenal bagaimana perjalanan beliau. Cuman jangan judul berkelana tadi Kiai ya, kayak lagunya Umay Rama nanti Kiai ya. Iya, kita ditulis manakib yang indah, yang luar biasa. Insya Allah kita baca manakib tersebut menjadi keberkahan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, terakhir saya ada perasaan kemarin, perasaan saya dalam hati saya, mudah-mudahan murid-murid beliau tidak, maksudnya tidak keluar daripada Cilongok. Beliau memang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Anda sebagai pecinta-pecinta beliau, murid-murid beliau, tetap ngaji di sini. Siapapun yang jadi khalifah, kita sam'an wa atu'an, mengikuti beliau. Insya Allah ya, kira-kira kita semua bersedia ini. Nah ini namanya cinta kepada ulama.
Mudah-mudahan kecintaan kita nanti ini dibuktikan di akhirat. Kita berkumpul dengan Abuya, berkumpul dengan para salafun saleh, berkumpul dengan ulama, para habaib, para kiai kita semuanya, dan ini akan menjadi penyelamat kita daripada api neraka. Dan insya Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencintai ahli ilmu sama dengan mencintai saya. Barang siapa mencintai saya, kata Rasul, mencintai Allah yang pastinya. Dan siapapun yang mencintai Allah bakal akan mendapatkan ma'nahul jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak panjang lebar karena mungkin ada satu lagi yang mau bicara, mohon maaf. Tapi alhamdulillah malam ini malam yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang keluar ini semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah berkat guru kita Abuya Uci Turtusi. Dan insya Allah yang sekarang lagi kesempitan, Allah lapangkan rezekinya berkat Abuya Uci Turtusi. Dan kita doakan semuanya keluarganya diberi kesabaran, ketabahan, istiqomah. Dan kita yang ditinggal juga diberikan ketabahan, istiqomah, cinta kepada beliau. Dan insya Allah semuanya yang datang di sini, cita-cita dan niatnya Allah kabulkan. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb, berkat kekasih-Mu Abuya Uci Turtusi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa orang tua kami ya Allah, ampuni semuanya ya Allah, yang di dalam bumi ya Allah. Berikan syafaat-Mu ya Allah, berikan syafaatnya Rasul ya Allah, syafaatnya para aulia Allah ya Karim ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam kemanfaatan dan keberkahan. Berikan kami rezeki yang halal, yang manfaat, yang berkah berkat majelisnya Abuya Uci Turtusi. Dan berikan kami ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Dan anak-anak kami jadikan anak yang soleh ya Allah, belajar ilmu agama ya Allah, jauh dari maksiat ya Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, cinta kepada ulama ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husni khatimah ya Allah, masukkan kami dalam keadaan ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, saya tidak niat menasihati habaib, menasihati ulama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.